Waalaikumsalam. Ih, Zahra. Kita datang. Tuh, Mama lagi bebenah bukan dari tadi kamu datang. Iya, aku udah Ya jadi Allah, aja, Agus keren banget. Aduh. Is, Damang, Amung. Mama baru habis masak. Masya Allah. Harusnya Zahra dari tadi. Iya, kalau kamu Bantuin dari bebenah. semalam. Sekarang ya, Ma? Nanti dulu, Mas Argo. Ntar. Kira sekarang. Alhamdulillah alamin. Ya. Tuh. Bikin sambal goreng. Lengkap banget ya, Maya. Makanya nanti balik dulu ke tempat masing-masing. Suruh Duduk dulu kalian. Duduk dulu, Siapa Mama nyuruh juga. makan? Ntar dulu dong, duduk dulu. Masya Allah. Sok, pada duduk dulu. Mah, Iya. Naon? pas banget ngomongin tuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, anak cantik. Berbatin. Udah berapa lama kita nggak ketemu? Iya Mama, Masya Allah. Ini ada sedikit Mama. Alhamdulillah. Buat Mama mudah-mudahan suka berkenan ya Ma. Penita tuh tahu persis Kesukaan. selera Mama. Iya. Nenek-nenek giginya roheng dikasih makanan empuk. Atuh nuhunnya Neng. Sami-sami Ma. Nastar gitu loh. Semoga suka langsung elep gitu kan Ma. Alhamdulillah. Nastarnya dari karet mah, ntar kenyal deh. Ya udah atuh nuhunnya Neng. Iya sami-sami Ma. Zara, kamu temenin Vanita di sini deh. Aku Oh di situ. ya, oke. Oke. Silakan. Aku deket Mama. Informasi Silakan. ya, Oh kalau gitu. siap. Aku di mana di sini ya? Di sini. Iya, tapi sebelum kita mulai ngobrol sama Mama, ya kan berbicara alhamdulillah kan kita nggak kerasa nih sekarang. Iya. Sudah masuk ke Hari Raya Kemenangan, Idul Fitri. Masya Nah, Allah. nanti Mama juga akan bakal, kebetulan ada Venita, bisa Ya, sekalian, Ma. alhamdulillah. Bagaimana Senang kita- banget bisa silaturahmi di sini Ma. Alhamdulillah hatur nuhun. Tadi ada salam juga dari Mas Ari sama anak-anak. Salam Insya Allah kembali nanti buat mampir Ari. katanya Ya, ke sini. nanti. Oh iya, Ditungguin ya. salam buat Mas Ari Keritingnya. Bukan Pak. Ari Untung. Bukan. Ari Tulang. Oh itu. Ayo kita Kalau dance arinya semuanya. dia nggak pernah rugi seumur umur. Kenapa, Ma? Untung. Amin. Amin. Alamin. Gimana nggak untung mah punya istri seperti amin, Mbak amin. Venita, cantik dan soleha gitu. Ada ujungnya nih, nih, ada ujungnya. Enggak, udah nih. kan. Ujungnya kita buka dulu acara ini. Silakan. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan juga tentunya jamaah yang ada di studio hari ini dalam keceriaan Lebaran Idul Fitri. Tentunya kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin dan kita kembali di rumah Mama Dede. Ibu-ibu bagaimana nih? Di rumah udah bikin ketupat, Bu? Sayurnya ada? Ada. Oh, kira ketupat doang, nggak pakai sayur. Terseret, Bu. Ini Nastar pagi- bikin nastar, Bu. Kue keju. Pagi-pagi nih ibu-ibu udah di sini aja. Udah Terus yang dong. nemenin suami-suami gimana nih? Suaminya lagi siap-siap di rumah, Iya. terus pas ibunya pulang tinggal makan. Kebalik ya. Kebalik ya, Udah tukeran. disiapin sama mereka sebelum berangkat, Fen. Udah bikin ketupat, udah bikin sayur, mereka udah manasin langsung berangkat ke sini. Wih, Masya Barang Allah. sama kita begitu, Oh Fen. gitu, cakep. Sholat idnya kan deket tadi di sini ya Bu ya? Mantap. Masya Allah. Kita akhirnya alhamdulillah masuk lagi ke Hari Raya Idul Fitri setelah melewati berapa Idul Fitri kita lewati dengan musibah corona, Ma. Ya Allah. Ya. Dua tahun. Sekarang tahun ketiga berarti ya, Ma ya? Masya Allah. Kita ternyata bertahan juga ya, Ma ya.
Mama berdoa semoga kita semua cepat melewati corona. Amin. Corona segera berlalu. Tapi Masya Allah banget nih, Mama, Mas Bedu, dan juga Jamaah, Zahra bisa ketemu lagi sama Mbak Fenita hari ini di rumah Mama Dede. Alhamdulillah. Soalnya Mas Bedu, Mbak Fenita ini tuh salah satu inspirasi Zahra. Masya Kisah Allah. hijrahnya beliau dari dulu nih Zahra ikutin banget sampai sekarang untuk menjadi manusia yang lebih baik tuh panutan banget deh. Aduh, Masya Allah Boleh bisa dong aja. nanti bercerita sama kita, sama jamaah Mama Dede juga nih. Dan juga nanti bakal diseringi oleh tausiah dari Mama Dede juga. Iya, ini saya juga masih belajar, makanya senang banget bisa ketemu lagi langsung dengan Mama Dede. Pengen tanya-tanya juga dong, Ma. Boleh, mangga. Soalnya gini, Ma, kita kan katanya kan kalau misalnya Idul Fitri itu kembali fitri. Katanya kita tuh kembali suci, apalagi kita sudah ngejalanin ibadah puasa kurang lebih 1 bulan lamanya. Terus katanya kita tuh udah kayak bayi lagi nih, Ma. Udah dihapuskan segala dosanya. Nah, tapi sebenarnya makna dari Idul Fitri itu sendiri tuh seperti apa sih, Mama? Nah, boleh tuh Ma, silakan Ma. Silakan. Kalian Ma. Ya, Vanita kita boleh duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Idul Fitri, puasa menjadikan kita lebih baik daripada sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Yang namanya puasa, saum, menahan diri. Menahan diri dari segala perbuatan yang dilarang. Nah, ini menahan diri. Sementara arti puasa bersyariat menahan diri dari segala yang membatalkan ibadah puasa dari mulai subuh sampai datang maghrib dengan niat dan beberapa syarat. Ini arti puasa menurut syariat. Jadi yang namanya puasa kita menahan diri. Makanan punya tidak makan di siang hari. Minuman punya tidak minum di siang hari. Pasangan ada tidak campur di siang hari. Ini yang namanya puasa, yang namanya saum. Nah, apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, puasalah kalian sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa agar kalian menjadi orang yang takwa. Inilah tujuan puasa kita. Apa yang namanya takwa? Takwa menurut arti bahasa berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya di kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya kalau kita benar-benar berpuasa sebulan suntuk di bulan Ramadan, insya Allah kita selalu menjaga diri kita dari perbuatan jahat di alam dunia, perbuatan jahat yang mengakibatkan di alam akhirat. Yang namanya Ramadan sebulan suntuk ini merupakan candera di muka buat kita. Ujian, cobaan buat kita. Ini merupakan latihan buat kita. Bahwa sebulan suntuk kita menahan hawa nafsu kita. Sebulan suntuk menahan keinginan kita. Apa yang kita inginkan? Keimanan semakin kuat kepada Allah. Ketakwaan semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan kelakuannya begitu, habis Ramadan begitu juga, itu nggak berguna puasanya. Yang benar mana? Bulan Ramadan siang berpuasa, malam taraweh, malam tahajud. Kemudian juga kita mengerjakan sembahyang witir. Tadarus Al-Quran berapa kali kita hatam. Berbagi dengan tetangga, berbagi dengan keluarga, berbagi dengan teman. Dengerin ceramah-ceramah agama. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Menghindari yang dilarang oleh Allah. Itulah yang kita tempa di bulan Ramadan. Ini yang wajib kita laksanakan di bulan Ramadan. Habis Ramadan, punten. Banyak yang salah kaprah. Habis bulan Ramadan merdeka, saya mah tidak puasa lagi. Habis bulan Ramadan merdeka, saya tidak taraweh lagi. Habis bulan Ramadan mereka merdeka, nggak baca Quran lagi. Ini pun dalam tanda kutip, ini kesalahan kita kebanyakan. Harusnya di bulan Ramadan kita sudah berbuat baik. Habis Ramadan semakin baik dan semakin baik. Rasulullah menyatakan, apa kata beliau? Siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Ibu mau untung mau rugi? Untung. Kalau untung harus lebih baik. Tak sama Mbak Fenita kalau mau untung. Artinya kalau dia mau untung mulu. Amin. Kalau kita mah kebanyakan gitu. Makanya momen ini, momen yang terbaik untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik daripada kemarin-kemarin. Insya Allah.
Insya Allah, amin, amin. Oh, amin. gimana Mbak Fenita? Jadinya kita harus lebih berhati-hati lagi ya, Ma. Bukan Betul, berarti dalam habis melangkah, dalam bicara, Betul. dalam berbuat, Itu dia dalam tadi. bersikap. Tadi setuju banget, Ma. Kalau misalnya kita lebih buruk daripada kemarin, Rugi. Rugi. Sama pun rugi. Jadi Ya. kita harus lebih baik supaya dapat untung ya. Ya, Jangan alhamdulillah mentang-mentang udah dapat untung, Penny. Oke, baik jamaah. Mbak Fenita, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nanti kalau Siap. Mbak Fenita mau tanya-tanya sama Mama Dede boleh. Oke. Setelah ini ya, kita Siap, akan kembali lagi jamaah jangan kemana-mana. Tetap lebaran bersama Mama Dede. Tetaplah di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya baik jamaah, kita kembali lagi lebaran di rumah Mama Dede. Aduh, enak nih lebaran di rumah Mama Dede, banyak makanannya. Iya lah. Iya, Ada alhamdulillah. tamunya. Karena mamah ini tahu diri. Mamah doyan makan, tamu mamah selalu banyak. Banyak. Iya, Jadi di benar. rumah Mama Fen, insya Allah kalau makanan mah nggak bakal kelaparan. Insya Allah disiapkan. Alhamdulillah. Namanya doyan makan. Kita tahu tamunya pun harus juguin makan. Iya, benar-benar. Kalau- Masya Allah ya. Karena kan kita kalau misalnya bulan hari Lebaran itu kan saatnya kita silaturahmi. Mungkin tahun-tahun kemarin kita kan nggak bisa ya silaturahim. Saya aja mah kemarin silaturahim sama keluarga cuma pakai Zoom. Gaya ya. Benar. Padahal mah kangen ya. Jarak Padahal jauh. kangen banget pengen ketemu makan bareng kan itu yang serunya ya mah. Cuman kemesraan Zoom dengan kemesraan langsung kayak begini jauh berbeda kan, Fen? Ya benar. Beda Jauh banget. beda. Betul. Kalau Zoom walaupun kita hehehe cuman dipegang doang kayak gitu kan. Tapi kan bisa berbesraan, bisa Iya. berpelukan dan seterusnya. Benar. Kalau Mbak Fenita ada rencana ketemu keluarga di Palembang. Rencana gitu sih antara nanti misalnya aku habis ini misalnya biasanya sih habis Lebaran kedua ketiga baru tuh ke Palembang gitu. Karena kan di sini juga ada keluarganya Mas Ari juga harus didatengin satu-satu gitu. Itu dia tuh Iyalah. Mak, mana yang diprioritaskan tuh Mak buat keluarga itu? Apakah keluarga laki-laki dulu, atau keluarga perempuan dulu, atau yang terdekat dulu, atau yang mana Mak yang harus kita prioritaskan dalam Dalam silaturahmi? aturan agama Islam, anak-anak tidak ada aturan ketemu sama siapa dulu. Oh, gitu. Jangan diributin yang begitu mah. Punten. Misalnya Bedu atau Penny atau Zahra nggak mudik ke kampung. Iya. Sholat di rumah kita misalnya. Kemudian juga kita sholat di lapangan di kampung Iya. kita nih. Siapa yang ketemu saat itu di lapangan, itu yang salaman. Harus sama Jangan berkecil hati. Aduh, harus sama emak dulu, ke Palembang dulu kan repot. Iya, Pakai jauh. inilah. Iya. Siapa yang dekat, salaman di situ, jabatan tangan di situ, silaturahim di situ, baru yang lainnya. Jadi apa yang ada, jangan nyusahin diri, gampang aja dah Islam mah. Dibuat mudah aja tapi nggak usah Betul. digampang-gampangin gitu ya, Ya, Mas. Islam itu gampang, yang salah digampangin. digampangin itu yang benar, salah benar, makanya. Masya Gitu Allah. ya. Mah, tapi gini Mah, kan tadi seperti yang tadi kata Mbak Fenita kan kita sebagai manusia mau menjadi manusia yang lebih baik terus ke depannya. Kan udah berapa kali Ramadan kita lewatin ya Mbak ya. Dan pastinya berapa kali Lebaran juga kita lewatin. Nah tapi apa sih tanda-tandanya Mah bahwa diri kita tuh udah menjadi manusia yang lebih baik gitu Mah? Ada nggak Mah? Sekarang begini, kita yang bisa merasakan. Heeh. Dan kita pelakunya. Otak kita nih, Pen, otak kecil di belakang, memori. Yang pernah dialami apapun tidak akan hilang, kecuali amnesia. Betul nggak? Betul. Iya. Kita kan bisa mengingat. Kemarin, Ramadan sekali hatam. Tahun ini 2 kali hatam Al-Quran. Kemarin sedekah ke anak yatim sekian, ke fakir miskin sekian. Sekian. Kemarin saya ini sembahyang qobliyah badiahnya kurang. Sekarang full. Masya Allah. Kemarin witirnya cuma 1, sekarang 3, sekarang 5. Nah, kemarin saya belajar agamanya kurang, sekarang nambah. Itu jadi karena kita yang mengalami, kita pelakunya. Kita pun bisa menilai. Tapi nilainya jujur. Jangankan kebanyakan orang kalau nilai orang lain jelek. Jelek. Jadi di kita paling bagus. Bagus. Itu yang Masya salah. Allah. Nilai kita wajib jujur. Siapa kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana hablum minallah kita, bagaimana hablum minas kita, selalu tambah. Itulah yang disebut dengan barokah. Iya. Makin Masya baik, Allah, makin amin. baik. Kalau dulu Mudah-mudahan kita kan kita sekolah jadi suka salah ada satu ya buku di lebaran antaranya. itu tuh, lebaran kegiatan Ramadan tuh. Heeh. Terawih harus tanda tangan imam, sholatnya apa, Iya. semua kegiatan Ramadan tuh tercakup di situ. Itu bener. Mama setuju.
minimal memotivasi itu anak agar semakin baik ke masjid, ada tangan Betul. imam, Wajib. sholat sama emaknya, jangan dikibulin gitu. Iya Nah, benar. artinya sebagai orang dewasa juga kita boleh melakukan itu ya, Ma. Boleh. Catat supaya kita tahu bahwa ketika kita menilai sudah sejauh mana nih kita beribadah selama Betul. berpuasa. Oh, Harus. banyak yang kosong ternyata gitu. Jadi bisa Tahu terlihat. diri lah kita Tahu siapa, diri, ya. bagaimana kehidupan kita, kenapa punten. Yang namanya setan, kita baru ibadah sedikit, perasaan banyak. Banyak. Iya benar. Padahal, Masya Allah, sedikit. padahal Allah itu, kita ibadahnya sedikit, Allah itu baik sama kita. Ya kan? Betul, Ma. Coba kalian lihat di dalam surat Al-Qasas 77. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minan dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada manusia yang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Kita lihat nih anak-anak coba. Berapa banyaknya ibadah kita dari sehari semalam yang 24 jam sampai enggak 1 jam? Enggak, Ma. Enggak, kadang-kadang. Iya, ya. Ya Banyakan dunia kan, Fen? Iya betul. Daripada akhirat. Betul. Tapi apa yang Allah kurang ngasih sama kita? Kesehatan. Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, tangan yang bisa digerakkan, kaki yang bisa melangkah, kehidupan, rezeki, ekonomi, apa yang kurang? Betul. Ya. Nggak Makanya pernah kalau kurang. kita tidak makin baik, mau sampai kapan? Ya. Tadi di awal kan Mama dengar Bedu bilang, udah berapa kali puasa, berapa kali kali lebaran, lebaran. kelakuan lu nggak rubah-rubah, kagak tahu makin Astagfirullah. buir. Bang Toib gak pulang-pulang. Ya. Makanya mikirin. Iya benar-benar. Ini kenyataan kan? Iya Kenyataan. betul. mah. Karena begini, tiap lebaran jumlah umur nambah, Betul. jatah umur berkurang. Berkurang. Langkah ke kubur makin dekat makin jauh. Dekat. Kekuatan makin tidak berdaya kita. Betul. Jangan jauh lah, Mama paling tua, paling nenek-nenek. Tahun kemarin 71, tahun ini 72. Kedua. Langkah ke kubur makin dekat kan. Lutut, yang lu gagah perkasa, nyetir keliling kemana-mana. Sekarang mah, mata udah kurang jelas. Dulu waktu anak-anak masih kecil, ngompol, ngejemur kasur sendiri kan kuat. Sekarang Feni, nenek, boro-boro ngejemur kasur sendiri. Kadang-kadang turun dari tempat tidur juga. Kata gitu. Tahu diri. Iya. Karena kita tahu diri, sadar, hampir mati. Kita tidak tahu apa entar, apa besok. Iya. Iya benar. Kita nggak Itu. pernah tahu Makanya umur, perbaiki. Siapa tahu entar siang dijemput Idroil. Iya. Tuh. Nggak ada yang tahu umur kita nih kan. Betul. Nah Mah, pertanyaan lagi nih Mah. Kan kita misalnya yang tahu kita ibadah kita itu kan hanya kita sendiri sama Betul. Allah gitu ya. Nah tapi kita untuk menjaga keistiqomahan tuh gimana Mah? Namanya keimanan ya. Kadang kan naik turun Naik gitu ya. turun, benar. Misalnya pas lagi awal-awal bulan puasa, kencang banget kan karena masih semangat. rajin. Terus nanti udah mulai tengah-tengah, udah mulai lemas lagi. Nah ini supaya ngejaga istiqomah terus, supaya ibadahnya bagus, terus itu gimana tuh Mah? Rasulullah menyatakan, orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Kita sadar ini calon-calon mati. Oh. Di antara kita siapa yang duluan kita tidak tahu kan. Iya betul. Makanya Rasul mengatakan orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Bagaimana caranya? Penny coba lihat dalam surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Tuh. Masya Allah. Jadi kita ini senang susah ibadah. Ya. Bahagia sengsara ibadah. Ramadan nggak Ramadan ibadah. Punya duit nggak punya duit ibadah. Itu biar kita istiqomah. Kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya. Mbak Fenita pasti mau nanya-nanya lagi Iya kan sama Mama. dong. Tapi ntar Mangga. dulu ya. Siap. Kita lihat dulu nih pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Lebaran di rumah Mama Dede. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi Lebaran di rumah Mama Dede. Masya Allah. Silakan Mbak Fenita mau nanya lagi sama Mama boleh. Aduh sebenarnya banyak nih mau ditanyain ya, apalagi menyangkut bulan suci Ramadan, terus Lebaran gitu. Mah, pertanyaan lagi nih Mah, gimana kita tahu bahwa bulan suci Ramadan kemarin itu kita udah jalannya tuh bagus banget gitu? Ada nggak tanda-tanda bahwa kita tuh emang udah ngedapetin
pahala-pahala selama bulan suci Ramadan. Terus misalnya dapat malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar gitu. Itu ada tanda-tandanya nggak sih, Mah? Tanda-tandanya di antaranya. Kalau memang benar kita melakukan itu baik sesuai dengan aturan agama. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, semoga ya. Kalau yang pasti mah tidak ada. Tapi ada sebagian di antara tanya keberkahan. Apa sih yang namanya keberkahan? Tumbuh dan tumbuh. Misalnya orang ini sekarang melakukan kebaikan. Begitu berhenti, nggak berhenti, stop dari ini, berkembang lagi, makin baik. Berkembang lagi, makin baik. Jadi tidak jeda. Berbuat baik, nyambung kebaikan, nyambung kebaikan, nyambung kebaikan yang lebih baik. Itu tandanya. Punten. Di antaranya suka ada orang sekarang berbuat baik karena pengen dilihat oleh orang. Ya Allah. Lalu dia berbuat jahat lagi, berbuat baik lagi, jahat lagi. Itu nggak barokah. Nggak berkah. Yang barokah berbuat baik, diikuti dengan kebaikan, diikuti dengan kebaikan, diikuti dengan kebaikan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Itu di antara tanda hidup kita, ibadah kita barokah. Jadi semakin baik, semakin baik. Tumbuh, mekar, Iya. kayak seperti Iya, pohonan. bermanfaat, betul. Oh, Itu yang tumbuh. Makanya tumbuh dan berkembang keberkahan itu, Fen. Aduh, Masya Allah. Tumbuh dan berkembang. Jadi makanya sekarang berbuat baik, nggak stuck. Nyambung dengan kebaikan lain, nyambung dengan kebaikan lain. Fa inna malus yusro, inna malus yusro. Fa idza faraqta fansob wa ila rabbika fargob. Sesungguhnya habis kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya habis kesusahan ada kemudahan. Lalu dia mengerjakan suatu pekerjaan, setelah mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh hanya kepada Allah mereka berharap. Jadi maksudnya apa? Mengerjakan nggak setengah hati. Apalagi seperempat hati, setengah aja kagak. Benar-benar dengan sungguh-sungguh dikerjakan hanya karena Allah, dari Allah, untuk Allah. Hanya kepada Allah mereka berharap. Nyambung terus berbuat baik. Nggak mikirin. Orang komentar apa emang gue pikirin. Baik terus dia. Itu ketahuannya begitu di situ. Hasil dari apa yang kita lakukan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Waduh, Masya Allah, mudah-mudahan ya kita bisa jadi orang seperti Amin. itu ya. Amin. Dan kita wajib berusaha ke arah situ. Karena ini diusahakan oleh diri kita. Godaan setan mah di mana-mana ada. Kita yang berusaha, yang bekerja, mengarah ke situ, mohon perlindungan kepada Allah karena godaan setan pasti ada dari depan, belakang, kanan, kiri. Kanan, Iya. kiri. Dengan kira berbuat baik, minta dengan Allah kepada kita agar kita diberikan kekuatan, diberikan pemahaman, terus kan banyak orang yang makin baik, makin baik, makin baik. Iya. Ada orang yang habis baik jadi jelek. Ada Itu yang salah. endingnya ya, bad ending. Ya, oke. Mbak Venita, tadi sebenarnya Mama kita kasih kesempatan jamaah untuk bertanya juga ke Oh, Mama iya ya. dong, boleh, Atau juga boleh. mungkin jamaah mau bertanya ke Mbak Venita juga boleh. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina dari Majelis Taklim Ar-Rodoh Taman Manggis Indah Depok. Mangga Ibu Dina. Galau mah, Ada apa Bu Dina? mau bertanya nih mah, Udah nggak? bagaimana kita menjaga sikap untuk menjaga keimanan kita setelah di bulan Ramadan ini gitu. Oke. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mbak Lina. Rasul menyatakan, al iman yajid wa yankus, naik turun edan eling. Tahu nggak edan eling, Fen? Angot-angotan. Edan itu gila, eling Gilo. itu sadar. Atau namanya gilo. Angot-angotan, Gilo. gilo. Sekarang lagi eling, lagi sadar. Saya sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beragama Islam, sebagai orang yang beriman harus begini lagi ngaji. Lagi mantep nih. Pulang ngaji. Apa mantap? Enggak. Tapi kadang-kadang turun, naik turun. Nah, bagaimana memantapkan iman? Yang pertama, majalisus solihin. Selalu duduk dengan orang-orang solih. Kenapa? Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dan selalu duduk dengan orang-orang yang benar, yang jujur, yang soleh. Kenapa? Coba lihat. Pergaulan akan berpengaruh dengan kita. Kalau kita orang yang beriman, bergaul dengan orang beriman, makin mantap iman kita. Insya Allah. Kalau kita orang soleh, bergaul dengan orang soleh, makin mantap iman kita. Insya Allah. Kalau bergaul dengan yang salah, ikut salah.
Awalnya mungkin nggak ikut-ikutan isi anu salah, bergaul tiap hari, merasa tidak salah lagi, benar ngikut kegabung. Iya. Makanya yang pertama menjadi solihin. Lingkungan. Yang kedua, Mbak Rina, tadabbarul Quran. Mentadaburkan Quran, Quran tidak cukup dibaca, tapi ditadaburkan. Ayatnya baca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Inilah mentadaburkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran, hidayah buat manusia, petunjuk buat manusia. Penjelasan petunjuk dan pembeda. Makanya Quran ditadaburkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat pertolongan bagi siapapun di antara kalian yang membacanya. Yang ketiga, mantapkan iman kita dengan kholwul batin. Banyak mengosongkan perut. Selain puasa wajib, puasa sunat. Kenapa? Dengan kita berpuasa terasa lapar. Ya Allah, tadi jam 4 udah sahur, sekarang lapar, apalagi fakir miskin. Timbul kasih sayang. Iya. Dengan puasa, ya Allah, jam 1, jam 2 aus banget. Tadi jam 4 udah minum, kenyang, sekarang aus, apalagi fakir miskin. Kita mikir kalau kita puasa, dur maghrib makan, nasi pulen empuk. Nenek kan giginya roheng, jadi empuk. Panggang hayam. Masya Allah. Masya Allah. Yang gede-gede. Masya Allah. Kalau enggak goreng cumi yang hitam. Enak banget. Untung udah lebaran ya. Fakir miskin tidak tahu jam berapa mereka makan. Tidak tahu apa yang mereka makan. Ya. Timbul belas kasihan bagi beras. Iya. Bagi makanan, bagi uang buat mereka beli laukan. Itu di situ. Yang keempat, memantapkan iman kita, qiyamul lail, salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilat talak. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang malam agar harkat derajat kalian naik di hadapan Allah. Masya Allah. Resepnya Amin, itu. ya Rabbal Alamin. Oke Bu Lina, resep dari Mama Dede tadi ada 4. Apa aja tuh Bu Lina? Ya. Pertama, berkumpul sama orang-orang soleh. Lingkungan. Yang kedua, Tadabbur tadabbur Quran. Ya. Ya. Puasa sunat yang banyak. Kosongin puasa perut, banyak kosongin sunat. perut Bu. Yang keempat, Malam sholat malam. berat malam. Hebat. Lulus dia. Coba bedu. Coba berdoa. Gimana Apa? Mas Bedu? Coba bedu. Tadi yang pertama banyak bergaul sama orang yang soleh. Makanya dia nanya lagi tadi, Kedua, Mas. ya kan, tadaburkan Quran. Tadabur. Tadabur. Banyak mentadaburkan Al-Quran, ya kan, baca Al-Quran, kemudian mengosongkan perut mah. Perut udah penuh banget nih. Ya. Yang keempat, sholat malam, banyak sholat malam. Ya, hebat. Ya. Tulis ya Bang. Mangga. Ya, makasih Ya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi semoga Ibu Lina teman-temannya banyak yang orang yang soleh ya Bu ya. Amin. Kalau yang nggak soleh, yang banyak ngomongin orang, jangan ditemenin Bu. Jangan. Rugi. Oke deh kalau gitu. Nanti kita lanjutin lagi ya. Oke, Mbak siap. Feni, Mama, Mas Bedu dan juga jamaah. Tentunya nih ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah mungkin sekarang lagi nonton sambil nikmatin opor ayam. Nah, jangan kemana-mana ya. Kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Masih di Lebaran di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih bersama kami Lebaran di rumah Mama Dede. Mbak Venita, di Hari Raya Idul Fitri ini kita juga mau dong dikasih hadiah oleh-oleh kisah inspiratifnya Mbak Venita ketika harus memutuskan berhijrah nih. Seperti apa beratnya bisa sampai sekarang seperti ini, istiqomah seperti ini. Gitu. Aduh, Masya Allah ya. Memang itu penuh proses ya, Ma. Nggak bisa langsung tiba-tiba blek gitu ya. Dan lagi-lagi itu hidayahnya Allah gitu. Karena hanya Allah yang bisa ngebolak-balikan hati manusia gitu. Nah, tapi emang benar juga pengaruh yang penting itu adalah lingkungan. Seperti yang Mama Dede juga bilang tadi. Kebetulan kan Mas Ari duluan berhijrah lah istilahnya. Belajar agama lebih dalam lagi. Nah, dari situ memang beliau mencoba untuk ngajak aku. Walaupun sempat di awal-awal ada pergolakan di antara aku dan Mas Ari juga, sempat berantem-berantem juga. Ya karena mungkin namanya baru belajar ya Mah,
ngegas gitu bawaannya ya. Jadi pokoknya ini salah, ini benar gitu. Setan ada di sini setan. Bener gitu. Berontak dia. Padahal kita lagi mau belajar gitu, tapi terlihatnya seperti ngegas. Jadi ya sempatlah berantem besar sama Mas Ari, sampai akhirnya memang balik lagi Allah yang punya hidayah itu. Jadi nggak tahu gimana tiba-tiba ngelihat Mas Ari tuh kayak bangga sebenarnya. Walaupun ada rasa kesel sama dia, tapi pas ngelihat Mas Ari kan perilakunya udah berbeda, ibadahnya juga lebih rajin, sholat malam dan lain sebagainya. Itu kan dengan perilaku beliau kita lihat kesehariannya kan otomatis kayak ya Allah sebenarnya suami aku tuh bagus gitu, baik gitu. Dan ingat flashback dulu pas mau nikah, pengennya kan doanya pengen dapat suami imam yang bisa nuntun kita nanti sama anak-anak gitu. Nah ini Mas Ari tuh udah nunjukin sesuatu yang baik, kenapa aku malah mendinai gitu, menolak gitu. Dari situ ngeliat perilakunya, terus lama-lama mulai tuh, kan Mas Ari suka WhatsAppin tuh hukum berhijab, terus apa menutup aurat gitu-gitu terus kan. Awalnya nggak pernah dibaca sampai akhirnya pelan-pelan saya aja ya. cuekin aja, sampai akhirnya pelan-pelan saya baca, mulai buka satu-satu. Dan alhamdulillah kan sekarang Tasya udah bisa kita lihat juga di YouTube ataupun di media sosial lainnya lebih mudah gitu. Jadi bisa ngedapetin. Nah dari situ pelan-pelan dan ternyata Allah tuh tahu gitu ketika hambanya mau mencoba mendekati, bukannya kita malah dijauhin atau apa, malah ayo dipeluk gitu, dirangkul gitu. Makanya aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Nah Masya Allah gitu. Lagu kan begitu. Benar-benar mah. Jadi di situ sempat ada kejadian juga gitu, waktu mau mendekat malah dikasih cobaan kesiram air panas. Waktu itu sempat juga pergolakan batin. Maksudnya ya Allah kenapa engkau berikan cobaan ini ketika hamba mau mencoba mendekati dirimu. Awalnya sempat marah mas, astagfirullahaladzim, pokoknya nggak usah diikutin ya ibu-ibu. Sempat marah gitu, maksudnya kayak ya Allah kok tega banget sih engkau berikan cobaan yang begitu berat seperti ini gitu. Tapi nggak tahu gimana ada kayak bisikan gitu mah. Bisikannya adalah ini tuh masih panasnya air yang ada di dunia gitu. Nggak ada apa-apanya dibandingin api neraka, panasnya air mendidih di sana, kita dicelup berulang-ulang kali. Seolah-olah kayak simbol ya Fen. Betul. Ini baru dunia gitu Fen. Baru gitu dunia gitu. Nanti belum nggak ada apa-apanya di neraka nanti. Udah dari sana saya ikutin aja gitu ya Allah, kalau emang ini jalanmu tolong mudahkanlah gitu. Ya udah dari sana alhamdulillah saya coba untuk cari tahu gitu apa yang harus saya lakuin gitu. Ya saya udah pilih-pilih lagi pekerjaan, terus saya pilih-pilih lagi lingkungannya gitu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan dan sampai sekarang. Insya Allah mudah-mudahan doain istiqomah ya ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa Pelajaran Bu ya, pelajaran buat kita. Iya mah. Pengalaman adalah pelajaran. Pelajaran. Yang nama pelajaran itu tidak hanya dari pengalaman kita. Pengalaman orang lain pun pelajaran buat kita. Agar kita contoh, oh begitu toh kehidupan. Dan hanya kehidupan tidak ada yang langsung enjoy. Semua ada proses. Ada ujiannya ya Maya, ada kerikilnya, ada batunya. Pengalaman adalah guru paling baik ya kan? Iya, tapi Harus ada berusaha. satu lagi yang ternyata Allah itu menjawab doa hambanya tidak langsung dalam waktu dekat ya Mah. Kan Mbak Feni pada saat sebelum menikah berdoa mau punya suami yang menjadi imam yang baik untuk keluarga. Dari sekian tahun pernikahan baru Allah jawab doa itu Mah, Masya Allah ya Maya. Betul. Doa itu kan dikabul dengan 3 cara. Ya. Yang pertama dikabul dengan apa yang kita minta. Misalnya, ya Allah berikan kekayaan, blok, langsung kaya. Diberikan. 2. Misalnya orang ini berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang kaya. Tapi ternyata kita ini, misalnya kehidupan kita ini ada musibah yang berat. Misalnya tabrakan, sampai kaki patah dan seterusnya. Kita berdoa, ya Allah berikan saya kekayaan, berikan saya kekayaan. Dikabul oleh Allah, tapi dialihkan. Yang aturan tabrakan babak belur cuma lecet doang. Tetap diberikan tapi dialihkan. Yang ketiga dia berdoa, ya Allah jadikan saya orang kaya, jadikan saya orang kaya. Ternyata orang ini dosanya banyak, dikabul tapi menutup dosa-dosa mereka. Selanjutnya doa itu boleh jadi diendapkan, ditangguhkan, diberikannya nanti di yaumil akhir. Masya Allah, benar-benar. Seperti itu ya. Allah kan selalu memberikan hadiah itu nggak langsung apa yang kita mau, tapi sesuai dengan yang kita butuhkan. Dengan kebutuhan. Seperti Betul. itu ya Mah, Masya Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa haidul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kalian.
Sesuatu yang kamu sangat menyukai, mencintainya, boleh jadi buruk buat kalian. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Makanya kalau berdoa, ya Allah berikan yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Bukan kata Ya, saya. Masya Allah. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, Idul Fitri menjadi manusia lebih baik. Tentunya jamaah, saya sendiri pribadi dan juga kita semua pengen jadi manusia yang lebih baik. Di tema Idul Fitri kita kali ini, di nuansa kemeriahan Lebaran, kita jangan lupa untuk berdoa dan langsung dipimpin oleh Mama Dedeh. Semoga kita semua dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa kita hari ini. Silakan Mama. Baik pemirsa, ibu-ibu yang hadir dari Cilodong, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang tidak kami terhitung banyaknya, ya Allah. Terutama saat ini kami menikmati hari raya Idul Fitri. Kami bermohon kepadamu ya Allah, terima puasa kami. Terimalah tarawih kami, terimalah witir kami, terima zikir kami, terima tadarus Al-Quran kami ya Allah, terima pula sedekah-sedekah kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, semua ibadah yang kami lakukan merupakan modal. Tanamkan dalam hati kami, agar kami semakin dekat kepadamu. Hunjamkan dalam dada kami keimanan, kuatkan dalam hati kami ketakwaan kepadamu ya Allah. Agar kami semakin mendekat kepadamu ya Allah. Semakin baik beribadah kepadamu ya Allah. Meningkatkan hablum minallah kami kepadamu ya Allah. Meningkatkan pula hablum minas kami kepada keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah semua dosa-dosa kami. Dosa orang tua kami. Dosa anak turunan kami ya Allah. Bimbing kami di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Aduh, terima kasih Mah doa-doanya ya Mah ya. Ini habis doa lapar nih Mah. Mama kan udah masak. Cewek, bantuin Mama. Oh, ayo. siap, Mah. Bangun kalian. Oke. Yuk. Yuk, nih. Mama nih masak sendiri atau gimana, Mama Mama? dibantuin sama Cetati. Sekarang kalian bantuin nyiapin tuh buat Wih, teman-teman Masya Allah. kalian. Kami gini ya. Taruh nih. Wih, banyak banget nih Mama Waduh. makanannya. Wow. Yo. Sampai lahir paling tua maksudnya. Ya. Iya dong. Ibu-ibu, saya duluan ya Bu. Gantian ya Bu. Nanti ya, Bu. Ya. Mangga. Masya Allah. Aku bercandain Mas Beduk karena udah gak sabaran dari tadi mah pikiran Mas Beduk ke ketupat aja. Dari tadi emang dia arahnya ke sini mulu nih kelihatan. Oke, Fen. Mana yang Feni suka? Wih, ini Kan mantap Vanessa mantap. bawa Mama, pempek pasti dari enak. Palembang. Wih. Kalau di Palembang itu harus ada apa ya? Empek-empek. Pempek. Pasti. Ya. Nanti kalau gitu Cukup. besok bawa lagi ke sini. Oh gitu ya, benar ya, Ma? Mama tuh paling suka pempek kapal selam Kak Feni. Itu dia. Mantap. Orang Palembang tuh perkasa-perkasa. Apa selama jadi ya? Telan. Kapal selam telen. Yuk, kalian mangga silakan. Yuk. Ya Allah. Mangga, sok. Ntar ibu-ibu belakangan ya Bu, habis Oh, lebaran di rumah Mama Nah, Ade nih. Ini serius nih Makasih ya makannya. Mah. sok. Ya Allah. Ya Ibu, Oh, lengkap ada nanti habis gantian tuh ya. Yuk. Ibu kan di rumah udah masak. Ya. Masa nggak boleh? Ma, ke situ yuk, Ma. Oh iya, Kita siap. kesana, Mbak Feni, Mama, silakan. ayo, mari.